俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ！ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anime lover dimanapun berada? Di kesempatan kali ini saya akan membahas spoiler One Piece terbaru 1101 yang tentunya lebih menarik untuk dilewatkan. Baiklah, sebelum ke pembahasan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar channel saya bisa berkembang. Tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas tuntas spoilernya, let's go! Spoiler manga One Piece Chapter 1101 saat ini telah beredar. Dalam spoiler yang dibagikan Reddit, manga One Piece Chapter 1101 ini berjudul, Bonnie Sayang. Dalam chapter ini menceritakan tentang kenangan-kenangan Kuma dengan Bonnie. Bab dimulai dengan sedikit kilas balik Kuma. Kuma teringat salah satu perjalanannya bersama tentara revolusioner di kerajaan Goa. Kuma menyebutkan bahwa dia memperhatikan bagaimana Dragon sepertinya tahu banyak tentang negara tersebut. Dia juga mengatakan bahwa Dragon mengunjungi sebuah desa di luar negeri untuk mengamati seorang anak laki-laki. Teruslah bicara jika kamu ingin mati. Kenapa? Anak adalah kelemahan orang tua. Kuma bilang dia mengerti dan dia tidak akan membahasnya lagi. Dipotong ke kilas balik normal, di mana bab terakhir berakhir. Kuma masuk di Gunung Kolubo dan mengamati Luffy, dia berusia 16 tahun. Luffy sedang berlatih secara rahasia serangannya, Gomu Gomu no Ono, Gum Gum Battle Axe, serangan yang sama yang dia gunakan untuk mengalahkan Arlong. Tiba-tiba, Kuma mendapat telepon dari pemerintah dunia. Luffy mendengar suara itu dan merasakan kehadiran dingin di dekatnya, tetapi ketika dia melihat, Kuma sudah pergi. Pasti ada hewan yang sangat kuat di hutan ini yang belum aku kalahkan. Kuma meninggalkan Pulau Daun untuk memenuhi perintah pemerintah dunia. Kita bisa melihat Kuma membantu kapal dagang yang diserang oleh bajak laut dan membuat mereka menyerah. Sepanjang bab ini kita memiliki narasi dari surat Kuma kepada Bonnie. Surat-surat berbicara tentang betapa Kuma mencintai Bonnie. Dia juga menjelaskan kepadanya bahwa dia melihat begitu banyak pulau yang indah dan menakjubkan di mana mereka akan bepergian bersama di masa depan. Namun, kembali ke kerajaan Sorbet, kita melihat bahwa semua surat Kuma dicegat dan dihancurkan oleh Alpha. Bonnie menunggu surat Kuma setiap hari tetapi surat itu tidak pernah sampai. Bonnie tidak pernah mengungkapkan kekuatan, Toshi no Mi, miliknya kepada Alpha dan tim medis. Choni menginstruksikan Bonnie untuk merahasiakan kekuatannya. Elang yang cerdas harus selalu menyembunyikan cakarnya. Kuma mengunjungi laboratorium Vegapunk, kami melihatnya bertemu dengan klon Stussy. Klon Stussy, aku ingin tahu siapa yang lebih malang, manusia tanpa kesadaran atau klon dengan kesadaran. Vegapunk, cukup, Stussy. Sudah kubilang kamu adalah manusia. Vegapunk, yang sudah memiliki kepala apel, menjelaskan bahwa setelah modifikasi selesai, Kuma tidak akan memiliki kenangan atau emosi yang tersisa. Namun, Vegapunk akan menjaga kesadaran Kuma hingga menit terakhir. 2000 years later. Kami melihat Kuma membantu tentara revolusioner dari waktu ke waktu. Tapi sekarang dia benar-benar diam, tidak pernah berbicara dengan mereka sama sekali. Dragon dan teman-temannya yang lain tahu pasti ada alasan di balik kelakuan Kuma. Kembali ke kerajaan Sorbet, Bonnie merayakan ulang tahunnya yang ke-9, tapi surat Kuma masih belum sampai. Lalu 1 tahun berlalu sejak operasi Bonnie berakhir, maka kini Bonnie sudah sembuh total 100%. Namun Alpha tidak akan membiarkan Bonnie keluar sampai ulang tahunnya yang ke-10. Salah satu anggota tim medis sepertinya keceplosan kalau Alpha dan anggota tim medis lainnya adalah agen pemerintah dunia. Choni dan orang-orang dari kerajaan Sorbet menyadari bahwa situasinya sangat tidak biasa, jadi mereka merencanakan pelarian Bonnie. Nelayan terkuat dari kerajaan Sorbet Gyokyo, Totsu, dan Potato akan membawa Bonnie ke laut dan membantunya menemukan Kuma. Mereka merombak kapal nelayan menjadi kapal bajak laut dan mendekorasinya agar terlihat seperti pizza untuk Bonnie, mirip dengan Jewelry Margherita, tapi menurut saya tidak sama. Choni dan Bonnie berganti pakaian dan Bonnie melangkah keluar untuk pertama kalinya. Bonnie berhasil melewati para penjaga dan mencapai kapal. Di akhir chapter, Bonnie, dalam wujud anak-anak, mengenang suatu hari ketika dia bertanya kepada Kuma seperti apa rupa nikah.
Bonnie kemudian menggunakan serangannya, Distortion Future. Dalam penyebaran akhir yang epik, Bonnie meninju Alpha dengan pukulan raksasa seperti Gear 3 milik Luffy. Kemudian Bonnie melarikan diri dari kerajaan Sorbet. Narasi, pemerintah dunia segera menyadari pelarian, sandera, Bonnie. Kemudian kapal nelayannya yang berlayar mencari ayahnya, segera berubah menjadi kapal bajak laut era baru, menyaingi Luffy dan bajak laut lain dari generasi itu.